Yel-yel untuk anak-anak kami. Sehat dimulai dari rokok, narkoba, PHBS. Terima kasih. Begitu Bu, yel-yel untuk kesehatan tentang putra putri panjenengan. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu Juria atas sambutannya. Acara berikutnya penyuluhan leptospirosis yang akan disampaikan oleh Bapak Agus dari Puskesmas Ngadirejo. Monggo kita midhangetaken. Monggo Pak Agus. Semangat sekali adik-adik. Ya luar biasa nggih. Saderengipun pangapunten kalau dal kaos ngeten iki nggih pangapunten nggih aku mani kabeh apik-apik kula damel kaos. Niki wau wonten acara wonten duluwe undangan penanaman pohon serentak dados kula damel kaos niku mboten wangsul terus dateng kantor ngaten. Nggih pangapunten. Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngadirejo beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ketua Komite beserta pengurus SD Ngadirejo 2, yang saya hormati wali murid beserta putra putri pun. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita masih diberi barokah nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bertemu berkumpul di ruangan SD ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam semoga tetap tercurahkan pada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum sosialisasi yang saya sampaikan. Pertama, terima kasih Ibu atas kerjasamanya antara Dinas Kesehatan dengan SD, khususnya di SD 2 Ngadirejo. Kerjasama ini marilah kita tingkatkan dan kami siap insya Allah sewaktu-waktu bila mana sekolah membutuhkan kami. Nanti lewat komunikasi di grup UKS ataupun bersurat, insya Allah kami akan menindaklanjuti. Dan kegiatan hari ini luar biasa. Ini bukan tadi yang disampaikan sederhana. Ternyata dari semua SD tidak seperti SD 2 yang sudah ada bannernya, sudah disiapkan LCD, apalagi termasuk ibu-ibu hari ini wali muridnya diundang. Yang lain sementara masih anak didik yang dilakukan penyuluhan. Luar biasa. Terima kasih. Yang ketiga terkait dengan waktu, tidak apa-apa Bu, karena kita juga menghemat waktu. Hari ini teman-teman Puskesmas semua menyebar, menyampaikan terkait informasi keberadaan penyakit saat ini yang lagi viral, kan jari ini bocah-bocah ini, penyakit leptospirosis. Nanti sebelum jam 11 insya Allah sudah selesai. Sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan nanti panjenengan memahami apa sih penyakit leptospirosis itu, bagaimana penularannya, dan yang lebih utama adalah masyarakat atau khususnya ibu-ibu wali murid tahu cara mencegah dan memberantas
adanya penyakit leptospirosis. Ngeten nggih? Nggih. Nyantai mawon mangke lak kirang jelas terus saat mawon angkat tangan ngeten mawon nggih. Kersane gampil sketsa ngeten. Baik, terkait dengan penyakit lepto ya, mboten usah leptospirosis kok angel men ya. Penyakit lepto ngoten mawon. Kita baru saja ujian berakhir terkait dengan pandemi nggih, COVID-19 yang melanda di negara kita, terutama di wilayah kita Ngadirojo selama hampir 2 tahun, dan alhamdulillah saat ini jarang sekali ditemukan. Kami tetap berupaya untuk menemukan kasus COVID-19, dalam arti berupaya tujuannya adalah untuk mengobati, mencegah terjadinya penularan dan lain-lain. Jadi sekarang masih diterapkan SOP, standar prosedur operasionalnya, bahwa setiap masuk rawat inap di puskesmas ini masih menjalani namanya swab. Tanda kutip, jangan sampai masyarakat menganggap lah iki ku medeni, iki ku lagi COVID nih piye dan lain-lain. Jadi kalau ini adalah penemuan dini, sedini mungkin ditemukan, insya Allah akan mudah dalam penanganan. Itu terkait dengan COVID. Nah, demikian juga dengan leptospirosis. Saat ini melanda khususnya Provinsi Jawa Timur. Ngadirojo beberapa waktu yang lalu banyak ditemukan. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan jumlahnya, tapi hampir semua desa penderitanya lebih dari 2, ada yang lebih dari 10. Alhamdulillah mulai sini nggak ada ya. Ya, alhamdulillah. Penyakit leptospirosis ini tidak hanya menyerang ke orang-orang yang dewasa, termasuk anak. Kemarin ada 2 yang masih umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, jadi semua beresiko tertular leptospirosis ini. Di depan ini ada gambar apa nih, Dek? Tikus ya. Tapi yang di atas ini ada tikus yang berdasi. Kira-kira bahaya nih, tikus kalau tikus yang berdasi. Waduh bahaya nih ingatan nih. Leptospirosis ini adalah pengertian dari penyakit lepto ya. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Jadi penyebab utamanya adalah bakteri, bukan virus. Kalau COVID itu virus, tapi kalau yang lepto ini bakteri. Bakterinya namanya Leptospira, penyakitnya leptospirosis. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri lepto tadi. Urin itu apa, Bu? Pipis ya. Jadi bakteri ini ditularkan melalui urin atau pipis di tikus. Sebenarnya yang membawa bakteri ini bukan hanya tikus, bisa anjing, bisa kucing, bisa babi, domba, dan lain-lain. Tapi menurut penelitian saat ini terbanyak atau yang didominasi yang membawa adalah jenis tikus. Dan tikus ini tidak hanya yang khusus, tapi semua tikus ini bisa membawa bakteri Leptospira. Tapi tanda kutip, tidak semua tikus ini membawa bakteri itu. Saya dipahami nggih. Makanya di 3 hari ini
di wilayah Ngadirojo dipasang trapping atau penangkapan tikus. Ini sebenarnya tujuannya untuk membedah tikus, terus nanti dikirim ke BLK Surabaya. Apakah tikus yang ada di Ngadirojo ini ada kandungan bakteri? Ning delala, karena terlalu banyak kasusnya, BLK Surabaya ini tidak menerima karena terlalu banyak atau penuh sampel yang dikirim ke sana, sehingga hasil tangkapannya dibunuh. Ada 4 desa, Cokro Kembang, terus Hadiwarno, Sidomulyo, dan hari ini dipasang di Pagerjo itu lebih dari 100 perangkap tikus. Nggih. Saged dipahami nggih? Nggih, alon-alon mawon. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang terkontaminasi. Terkontaminasi ini apa, Bu? Tercampur. Okay? Karena tikus ini kencingnya kita tidak tahu di mana tikus itu kencing, jadi resikonya ke semuanya, bisa ke air, bisa ke tanah, mungkin di lantai, mungkin di pakaian-pakaian atau tempat di mana tikus itu tinggal. Karena tikus kencing itu kita tidak tahu di mana. Tapi kalau di rumah, kalau kencing biasanya akan berbahaya. Gimana betul? Lanjut. Nah, ini gejalanya. Jika seseorang ini sakit leptospirosis, ini akan timbul gejala. Gejala ini adalah setelah masa inkubasi sekitar 10 hari. Nopo masa inkubasi niku? Enten sing preso? Masa inkubasi adalah masa masuknya bakteri ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. Itu namanya masa inkubasi. Berapa lama? 10 hari. Cepat, Bu, hanya 10 hari. Gejalanya yang pertama demam tinggi menggigil. Ini gejala pertama. Gejala yang kedua adalah nyeri kepala. Karena demam otomatis nyeri kepala. Tapi kalau nyeri kepala belum mesti panas. Nggih, kunci nggih. Karena kenapa? Kalau panas atau badannya panas kok mesti nyeri kepala? Karena peredaran darah yang ke otak ini akan berkurang sehingga kepala nyeri. Nggih, betul. Tapi kalau nyeri kepala belum tentu panas. Nyeri kepala banyak faktor. Kakean gawean yo ngelu sirahe. Orang duit-duit yang 1000 yo ngelu sirahe. Pripun? Nggih. Terus nyeri otot khususnya di daerah betis. Ini adalah gejala yang khas terkait dengan penyakit lepto. Jadi kempole itu sakit luar biasa. Itu ada gejala yang khas. Terus sakit tenggorokan disertai batuk kering, nyeri telan, mata merah dan kulit menguning, dan mual hingga muntah-muntah dan disertai diare. Ini adalah gejala-gejala dari penyakit leptospirosis. Tapi tidak semua tidak semua penderita lepto akan merasakan dari 6 gejala ini. Bisa 2, bisa 3 dan lain-lain. Karena namanya orang sakit itu tergantung daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh seseorang itu kuat, gejala ini akan munculnya lebih sedikit dibandingkan dengan daya tahan tubuh yang lemah. Dan ini disepakati oleh poro-poro dokter di Pacitan terkait dengan orang yang terduga leptospirosis ini ada 3 gejala
plus 1 faktor resiko. Jadi gejala, 3 gejala dari 6 ini, 3 dari 6 gejala muncul, 1 faktor resiko. Faktor resikonya apa? Yang pertama, yang sakit itu pekerjaannya petani. Nah, saya bagi petani ini. Misalnya ditanya kok muncul gejala 3, terus nyambutin apa Pak? Tani. Itu sudah terduga lepto. Yang kedua, resiko yang kedua, baru membersihkan selokan, baru membersihkan gudang, itu juga faktor risiko. Karena resiko bakteri leptospira itu di mana-mana. Loh, pertanyaannya, nyapa petani kok jadi faktor risiko? Karena petani pekerjaannya yang terbanyak di sawah. Karena sawah itu adalah tempat tinggalnya tikus. Sakit dipahami nggih? Nggih. Loh, kenapa Pak ini kok banyak yang disosialisasikan opo to bahayane lepto? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, penyakit ini tidak dianggap sepele Bapak Ibu. Jika terlambat untuk penanganan terkait dengan penyakit ini, bakterinya ini akan merusak organ tubuh yang lain, termasuk ginjal, paru-paru, dan yang lebih bahaya lagi menyerang selaput otak. Di sini Pak, ada beberapa yang ditemukan sudah tidak bisa kencing atau kencingnya sedikit anuria karena ginjalnya rusak. Sehingga apa yang dilakukan itu harus dilakukan namanya cuci darah atau hemodialisis. Satu-satunya jalan. Makanya ini banyak dari penderita ini yang menurut saya tidak tertolong. Kami berusaha, teman-teman puskesmas berupaya informasi ini disampaikan ke masyarakat, termasuk lewat sekolah-sekolah. Ngerti? Kula dalu ngene iki mangke nggih tasih wonten kegiatan ben dalu Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi. Tapi masyarakat ampun panik nggih, ampun ajrih, yang penting kita tahu apa lepto, bagaimana cara pencegahan, insyaallah kita akan aman. Ngoten nggih? Lanjut nggih. Jadi disebabkan oleh bakteri leptospira, terus seseorang terinfeksi bakteri ini bisa melalui apa? Penularan gampangnya. Penularannya adalah bakteri ini melalui pertama mata. Jadi masuknya bakteri ke dalam tubuh seseorang ini pertama melalui mata. Kok iso? Ini salah satunya adalah bakterinya ini bisa tercampur air digunakan untuk cuci muka. Bisa itu mata. Bisa lewat hidung, terhirup. Bisa lewat mulut, makanan yang tercampur bakteri leptospira ikut tertelan. Terus bisa lewat alat kelamin. Bisa lewat luka terbuka ketika keluar rumah, ke kebun, ke sawah, ke delalah, kok kagungan tatu ada bakterinya, itu bisa masuk lewat luka, termasuk kaki yang belaan. Belaan ini kan apa? Pecah-pecah, itu bisa masuk, bakterinya bisa masuk ke situ. Terus perlu digarisbawahi bahwa penyakit leptospirosis ini tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi misalnya jenengan iku enten sing gerah lepto, insyaallah itu aman, boten badhe menular. Jadi penularan bakteri itu dibawa oleh tikus. Tempatnya bakteri itu di ginjalnya tikus, karena ginjal itu adalah produksi urin.
sehingga bakteri itu ikut keluar. Ketika tikus ini kencing, maka bakteri itu ada keluar lewat kencing tikus tadi, ngerti? Nggih. Nggih. Separuhnya. Faktor resiko ini tadi saya sampaikan, petani bisa, termasuk dokter hewan, tukang daging, pekerja selokan, pekerja rumah potong hewan, ini juga faktor resiko karena pekerjaan. Ini dokter hewannya, ini tentara ya, latihan yang jembrek-jembrekan niku. Ini pekerja tambang dan lain-lain, dan masyarakat yang kerja bakti di sungai. Dan penyakit lepto ini musiman Bapak Ibu. Ketika kemarin musim Jawa, yang sehari-hari Jawa tanpa ada sinar matahari, kasusnya melonjak. Semenjak panas beberapa hari ini, alhamdulillah sudah tidak ditemukan. Tapi kita tetap waspada, karena adalah bakterinya ini sebenarnya mudah mati jika terkena sinar matahari, karena sinar ultraviolet. Terus cara mendiagnosa, menentukan bahwa seseorang itu sakit lepto, di samping riwayat gejala yang saya sampaikan tadi, ada 6 gejala yang memastikan seseorang sakit lepto itu adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Di puskesmas ini sudah tersedia alatnya dan obatnya. Jadi monggo jika yang ada terduga ya, loh kok rasanya ini, monggo segera datang puskesmas. Alatnya hanya di puskesmas, di praktek swasta insya Allah tidak ada. Sekali lagi, sedini mungkin ditemukan, akan mudah dalam penanganannya atau pengobatannya. Pencegahannya Bapak Ibu, pencegahannya karena tadi bakterinya itu berada di mana-mana, berarti kita utamakan adalah PHBS, seperti yel-yelnya adik-adik tadi ya. PHBS-nya ditingkatkan. Apa Bu PHBS itu? Nah, pinter adik-adik. Jadi bagaimana caranya? Kita sering cuci tangan. Cuci tangan itu tidak seberapa Bu ya. Dari sisi waktu, kalau kita lakukan tidak sampai 3 menit selesai. Tapi sesuatu itu tidak terbiasa, biasanya ya gampang lali. Cuci tangan itu juga ada tata caranya Bu. Masih ingat ada kadernya kita tidak ada ya? Ada 7 langkah itu. Masih ingat ibu-ibu? Lupa ya. Jadi ini Bu kader kayak ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Ngono jari ini. Monggo, cuci tangan itu penting nggih. Setiap dari manapun sebelum masuk rumah cuci tangan. Setiap baru pegang-pegang apa cuci tangan. Tapi kalau baru keluar rumah tidak hanya tangan yang dicuci, termasuk kaki, menggunakan air yang mengalir dan sabun.
Terus intinya demikian Bapak Ibu. Pertama, menghindari tikus itu tidak masuk rumah. Kamu kok tikus itu di mana-mana. Apa yang sing dalamnya melana tikus? Pasti pernah ada tikusnya ngaten nggih. Nggih. Tapi monggo berusaha tikus tidak masuk ke dalam rumah. Tikus masuk rumah ini pasti ada perhatian. Perhatian tikus napa kok arep masuk rumah? Terutama makanan. Yang kedua, tikus itu mau tinggal di situ. Berarti kalau makanan, pertama tempat sampah. Monggo tempat sampahnya diparingi tutup. Syukur laksud sonten pun boten enten sampah, pun dipucali sakdere maghrib. Ibu-ibu itu gak sih. Kedua, nggon isah-isah dapur itu juga harus bersih. Pokoknya enek sing ketinggalan mupo dan lain-lain, demen banget tikus niku. Kita memboten. Kamu kok tikus niku ndolan ngelimpe dan pinteran, ngoten. Adik-adik kan sering lihat Tom and Jerry ya. Terus yang ketiga adalah makanan. Makanan yang masih sisa monggo diparingi tutup, syukur lak dilebataken dateng almari makan. Tapi tulung dipresani tenanan lemarine. Ngarepe tok wis gruput tibake mburi diodol-odol tikus. Nggih, dipresani dari depan, belakang, bawah, atas. Apa enek sing lobani? Ngeten, nggih. Terus yang keempat, tempat-tempat di rumah yang dicurigakan sebagai tempat tinggal tikus monggo dirapikan. Barang-barang ingkang sumeleh wonten lantai sebisa mungkin diganjel kersane mboten kangge omah tikus. Terus jika jenengan itu curiga di dalam rumah lho kok enek bau kencing tikus, berarti ki omah tikus. Hati-hati Bapak Ibu, ojo langsung diresiki, paling tidak disiram atau disemprot pakai larutan desinfektan. Nopo larutannya? Biasanya yang terbanyak Baiklin, gitu? Enten tak? Baiklin atau larutan Lysol, lak lisorene ya cairan kangge ngepel gitu. Disiram atau disemprot selama 5-10 menit. Setelah itu dibersihkan. Ketika membersihkan, panjenengan itu harus pakai APD, alat pelindung diri. Yang bawah pakai sandal atau sepatu, terus tangan damel handskun atau sarung tangan plastik. Ojo sarung tangane kain, podo wae mangke. Nggih. Perlu masker, pakai masker, enggak apa-apa. Nggih. Lho ora enek sandal, enek sepatu, kresek ora apa-apa Bu. Yang penting bakteri itu tidak mengenai kulit. Ngoten. Saged dipahami nggih? Termasuk pengawasan anak-anak saat ini Bu, monggo rada diketat nggih. Artinya anak-anak sementara ora pareng bulan nggih. Ora oleh terusan ning leteng dhisik. Ya. Jadi ya ora sah ning ndi lak terpaksa pokoknya nggih APD baru disowabuni dan lain-lain. Gresiki tenanan. Kathah niki sing sakit ngoten. Kula mboten saged menyampaikan ku ge masyarakat panik ngoten. Nggih? Nggih. Terus bagi bapak-bapak kalau ke sawah terus pundi carane nggih pakai APD, la ora iso ya pokoke bar lampun cekap gendang diresiki ngoten. Terutama yang kagungan luka wonten nyandak niku hati-hati. Ngoten. Pun pas niki waktune. Ngoten saged dipahami? Ada pertanyaan? Pas nomor blas. Saged dipahami nggih? Insyaallah. Bila mengatakan kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup.
Terus tadi satu hal dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan makanan, monggo Bapak Ibu, putra-putra lah esu, sing penting sarapan. Nggih, bentuke napa nyumanggake masing-masing, yang penting sarapan itu kan untuk sebagai kalori ya. Ketika anak-anak belajar ben kalorinya cukup, insya Allah akan fokus memperhatikan terhadap pelajaran. Tapi kalau anak-anak nanti lapar, kalorinya menurun, ya ngantuk, akhirnya pelajarannya betul sakit lah. Monggo dipilih makanan panjenengan lebih tahu, tapi makanan ini kita berusaha menghindari makanan yang ada pengawetnya, karena lari-lari saat ini sebenarnya yang instan ya, mie ya kan. Kalau itu gak ada ponaan, dan saya sekedar ponaan dan gak ada diri kok. Lari ini kok aktif nakal. Wah, luar biasa nakal. Ternyata dibawa ke Dr. Sutomo Surabaya, itu tiba-tiba apa akibatnya? Terlalu banyak makan mie. Kalau jadi dia percaya orang, tapi itu yang bicara adalah ahlinya di Dr. Sutomo Surabaya. Monggo, ini sebagai apa ya, pengalaman saja. Jadi mie dalam makan, ya memang ketika kita waktunya terdesak karena kesibukan dan monggo, tapi jangan dibiasakan terutama terhadap anak-anak. Kata nggih, mungkin itu tambahan Bu. Cukup nggih. Mangke kesiangan karena masih ada rapat komite saat ini. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi hari ini membawa manfaat untuk kita semua dengan tujuan agar penyakit leptospirosis sudah hilang di Ngadirejo ini. Ngeten nggih? Nggih, kita tetap sehat. Dan nanti tolong hasil ini nanti disampaikan ke tular dumateng keluarga, tonggo teparu dan lain-lain. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu atas kesempatan hari ini diberikan kepada kami. Sekali lagi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.